Dan hai, kembali lagi dengan aku di podcast monolog dari Ditani Amerta. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa menghantarkan kamu untuk tidur lagi lebih nyenyak. Karena podcast ini tuh lebih cocok didengarkan sewaktu mau tidur. Dan jangan lupa pasang earphone-mu karena kayaknya lebih enak aja sih didengar pakai earphone. Dan kadang seringkali kita mendapatkan ungkapan ataupun kata-kata dari teman kita kayak, hidup ini tuh nyantai aja bro, gak usah terlalu dipikirin gitu. Ya bawa tenang aja gitu. Cuman yang timbul dari pertanyaanku adalah, apakah kita bisa benar-benar enjoy? Apakah kita bisa benar-benar tenang dengan segala hidup yang kita jalani? Jika iya ya itu bagus, tapi jika enggak gimana dong? Dan sebenarnya nggak salah juga kalau seandainya teman kita mengatakan itu. Mungkin ya dia lihat air muka kita lagi nggak ngerasa bahagia, ataupun kayak kita itu lagi suntuk bawaannya sehingga teman kita mengatakan hal itu. Cuman kadang ya itu tadi, buat orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh emang dia lagi benar-benar ini ya, berdamai dengan keadaan. Padahal kita tahu ceritanya, kita tahu problematikanya, karena sedikit banyaknya orang itu juga sering ngobrol dengan kita. Kadang kalau dipikir-pikir, memikirkan sesuatu ke depan yang belum pasti itu nggak ada habis ya. Justru kita selalu dirundung dengan kekhawatiran di setiap langkah yang akan kita lakukan saat ini. Baik itu keputusan besar ataupun kecil, kita memikirnya ke depannya. Nanti kalau seandainya ini aku ambil, ke depannya gimana ya? Nanti seandainya gini, ke depannya kayak apa ya? Dan tapi kadang hal-hal itu yang selalu menghantui kita di setiap hari, selalu menghantui kita di saat kita lagi benar-benar santai. Justru kayak kita itu nggak punya waktu untuk menikmati hidup dengan tenang. Maka di satu sisi wajar aja ada kawan kita yang mengatakan seperti itu, kayak hidup tuh dinikmati aja bro, nggak usah terlalu difikirkan bahwa enjoy atau slogan-slogan yang membuat kita semangat. Kadang hal-hal yang belum pasti itu kan dia bersifat misteri. Kita juga nggak tahu kan, ketakutan-ketakutan yang selama ini kita pikirkan bisa aja nggak terjadi, justru diganti dengan kesenangan-kesenangan yang nggak pernah terfikirkan dari kita. Tapi kenapa kita nggak mengubah energi-energi ataupun ya anggaplah, kenapa kita tidak mengubah energi pikiran kita tentang kekhawatiran itu menjadi yang lebih baik? Semisal kayak, daripada kita overthinking untuk memikirkan hal yang belum pasti ke depannya, lebih baik hal itu digunakan untuk membaca. Ya kalau nggak suka membaca, lihat
video di YouTube yang sekiranya membangkitkan gairah hidup, ataupun sekedar dengerin musik atau ngobrol atau dengerin podcast. Ya nggak meski di podcast ini sih yang didengerin, banyak cerita-cerita yang lebih gokil lagi. Ya mungkin teman-teman juga pada menemukan niche masing-masing. Nah seharusnya itu kita memanfaatkannya di hal-hal itu. Mungkin kita pernah dengar kalau sesuatu yang kita pikirkan terus-menerus maka akan terjadi. Jadi sebenarnya hal-hal yang kamu takutkan saat ini supaya tidak terjadi, itu tuh akan terjadi kalau misalnya kamu selalu memikirkan hal itu terus menerus. Kayak dari bangun tidur, melakukan aktivitas, bersosialisasi masih kamu pikirkan juga, bahkan menjelang tidur kamu masih memikirkan juga, sampai pada akhirnya hal yang kamu pikirkan itu benar-benar terjadi dan kamu memvalidasi keadaan. Tuh kan benar kan, ternyata masa depanku tuh buruk, ternyata hal yang selama ini aku bangun hancur. Itu seperti yang aku bilang di awal, daripada kita memikirkan hal itu, ya lebih baik gimana kita mencari cara supaya hal apa yang sedang kita rencanakan sekarang, hal apa yang sedang kita bangun sekarang, itu tuh kita cari lebih detail bagaimana cara menanganinya jika sewaktu-waktu kita mengalami trouble, gimana cara menanganinya, ataupun gimana cara konsisten di dalamnya, gimana ketika mental kita jatuh, gimana kita nggak mood. Seharusnya hal-hal itu yang kita pikirkan. Itu tuh lebih baik daripada kita memikirkan hal-hal negatif yang mengganggu hari-hari kita. Ya mungkin tindakan nggak semudah kata, tapi bukankah tindakan itu terbentuk dari kata-kata? Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, untuk menjalankan hari-hari yang lebih baik, itu tuh dimulai dari suatu pola pikir yang lebih jernih lagi. Mungkin kamu ataupun aku, kita sama-sama ngerasa bahwasanya hari ini tuh segimanapun upaya kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Tapi nyatanya nggak jarang kita ngerasa kok kayaknya sama aja ya, justru tambah parah. Namun untuk supaya kita nggak merasakan hal kecemasan itu, sebenarnya udah banyak dibahas, entah itu di podcast ini, di episode-episode yang lalu, ataupun kawan-kawan dapat cerita-cerita dari orang lain. Dengan sesederhana kita mensyukuri apa yang udah kita punya, justru itu membuat diri kita menjadi bahagia dan menaikkan sedikit value yang ada di dalam diri kita. Namun rasa bersyukur itu tertutupi oleh suatu kecemasan, karena kayaknya kita itu lebih ngena banget rasa sakit hati, rasa overthinking daripada perasaan-perasaan bahagia. Kayak volume rasa negatif itu 2 kali lipat lebih besar ketimbang volume bahagia.
hal itu tuh nggak bisa dipungkiri, memang psikologisnya seperti itu. Kita itu lebih cenderung untuk bisa bertahan berlama-lama untuk menikmati rasa sakit, yang mana rasa sakit itu sebenarnya cuma ada di imajinasi kita. Justru kita menikmatinya lebih detail daripada kita menginginkan hal-hal bahagia kita. Justru ketika kita ditanya sebenarnya kita itu mau bahagia seperti apa, nggak jarang kita bingung mau jawabnya. Pasti jawaban kita ya pengen bahagia aja, paling ya pengen bahagia, pengen seperti ini gitu. Tapi kita nggak bisa menjelaskan dengan detail. Tapi ketika kita ditanya perasaan cemas apa yang ada di pikiranmu sekarang, kamu bisa menjelaskannya dengan detail, sedetail-detailnya. Bahkan ketika cerita tentang rasa sakit yang belum dialami, cerita itu berlangsung lama dan runut, tapi nggak dengan kebahagiaan. Dan kembali lagi, daripada energi kita belum ke situ, yuk kita sadar bahwasanya daripada kita selalu memikirkan tentang hal-hal yang belum terjadi, lebih baik waktu kita, energi kita manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Banyak cara, dan masing-masing dari kita sebenarnya tahu caranya. Mungkin hal itu semua nggak akan merubah habit kita 100% berhasil untuk mengalihkan pemikiran kita yang negatif untuk menjadi positif. Kita butuh waktu, tapi setidaknya dengan kita sadar aja itu udah merubah mindset kita 1% ke arah yang positif kan. Nah setelah itu baru diimbangi dengan perilaku-perilaku yang akan kita lakukan. Karena aku yakin siapapun kamu yang mendengarkan ini pasti menginginkan kehidupan yang lebih baik, pasti menginginkan kehidupan yang kamu inginkan. Namun satu pertanyaanku, kamu udah tahu seperti apa hidup yang kamu inginkan secara detail? Jika belum, kenapa kamu bisa untuk merunutkan hal-hal yang negatif secara detail? Kadang kita pengen ditanya, apa sih yang kita mau gitu? Kita menjawabnya dengan gelagapan. Jadi ya kayak wajar aja sih rasa overthinking dan kecemasan itu timbul di diri kita. Rasa kecemasan dan overthinking itu juga timbul di hari-hari kita. Dari kita bangun tidur, melakukan aktivitas, sampai tidur lagi, sampai kawan-kawan mendengarkan hal ini. Jadi untuk mengurangi sedikit dari rasa kecemasan itu, coba cari tahu secara detail kalian, kita, baik pun aku, hal apa sih yang kita inginkan secara detail di hidup kita? Hal apa sih yang benar-benar kita mau secara detail di hidup kita? Mulai sekarang, setelah mendengarkan podcast monolog ini, aku harap manfaatkanlah energi kita untuk melakukan hal yang lebih baik, daripada kita terlalu larut untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Sebenarnya itu gak ada untungnya. Kayak jangan mengambil terlebih dahulu kecemasan yang ada di depan, karena itu sifatnya ya di kemudian hari. Justru
Kita itu harus menikmati momen saat ini. Nikmati aja momen saat ini. Yang ke depan ya udah biar aja di kemudian hari. Ya kalaupun terjadi kita udah tahu, kalaupun nggak terjadi ya syukur alhamdulillah. Dan yang lalu ya udah biarkan berlalu, menjadi sebuah kenangan, menjadi sebuah cerita. Justru manfaatkan itu sebagai bahan bakar kita untuk semangat. Ketika kita ingin merubah diri menjadi lebih baik, kita nggak harus 100% semangat, gerak, kerja keras atau apa. Semua itu kan dimulai dari hal kecil, yaitu dari pola pikir kita. Jika pola pikir kita mau merubahnya menjadi lebih baik, lambat laun itu akan menjadi tindakan yang mengarah ke lebih baik. Dari tindakan menghasilkan proses yang lebih baik. Walaupun di dalam proses itu seringkali kita dihadapi oleh ujian-ujian ataupun rintangan-rintangan. Tapi itu wajar, itu nggak apa-apa kok. Dan kita nggak perlu jadi orang yang superstar, kita nggak perlu jadi orang yang nomor satu. Jadi orang yang biasa-biasa aja juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Misalnya kita punya teman-teman kita berprestasi, teman kita sukses, ya jika dibandingkan dengan kita biasa-biasa aja ya nggak apa-apa. Kan jalan rezeki dari kita tuh masing-masing dia. Justru seharusnya kita bangga sama diri kita, sudah merubah ke hal yang lebih baik walaupun dari segi pikiran. Itu suatu hal yang seharusnya kita bangga. Kita telah berani melawan hal-hal negatif yang selama ini merundung di diri kita kan. Dan oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litania Amerta kali ini. Semoga ada manfaatnya dan ada makna yang bisa diambil. Kalaupun nggak ada ya anggap aja ini sebagai hiburan ataupun lelucon. Dan siapapun kamu yang mendengarkan ini, mudah-mudahan kita semua bisa meraih apa yang kita inginkan dan sukses dengan cara yang kita mau. Jangan lupa bahagia dan jaga kesehatan.